Halo, kembali lagi bersama aku Leo. Kali ini kita akan membahas sejarah broadcasting. Broadcasting adalah suatu proses pengiriman sinyal ke berbagai lokasi secara bersamaan, baik melalui satelit, radio, televisi, komunikasi, data pada jaringan lain sebagainya. Dan bisa juga didefinisikan sebagai layanan server ke klien yang menyebarkan data kepada beberapa klien sekaligus dengan cara paralel, dengan akses yang cukup cepat dari sumber video atau audio. Guglielmo Marconi, beliau adalah pencipta radio pertama di dunia. Beliau juga seorang penemu di Italia. Penyiaran atau yang biasa kita kenal dengan nama broadcasting telah terjadi sejak ide itu diciptakan hingga disebarluaskan. Langkah-langkahnya meliputi penggagas ide yang dalam hal ini adalah komunikator. Kemudian ide itu diubah menjadi suatu bentuk pesan yang dikirimkan baik verbal maupun non-verbal melalui saluran atau sarana komunikasi yang memungkinkan pesan itu mampu menjangkau ranah umum atau istilahnya adalah komunikan. Adanya suatu penyiaran ditentukan oleh 3 unsur, yaitu studio, transmitter, dan pesawat penerima. Ketiga unsur ini kemudian disebut trilogi penyiaran. Paduan ketiganya ini kemudian akan menghasilkan siaran yang dapat diterima oleh pesawat penerima radio maupun televisi. Studio sebagai penyuplai program acara dibagi dalam 2 kategori besar. 1. Siaran langsung. 2. Siaran rekam. Produk penyiaran merupakan kegiatan penyelenggaraan siaran, yaitu rangkaian mata acara dalam bentuk audio, suara, atau visual gambar yang ditransmisikan dalam bentuk signal suara atau gambar, baik melalui rapat udara maupun melalui kabel atau serat optik yang dapat diterima oleh pesawat penerima di rumah-rumah. Pada tahun 1911, Angkatan Laut Kerajaan Belanda pertama kali mengoperasikan fasilitas radio komunikasi di Sabang, pulau paling barat dari wilayah Hindia Belanda. Fasilitas radio ini digunakan sebagai alat komunikasi untuk mengatur lalu lintas kapal laut yang melintas Selat Malaka. Jalur perdagangan sangat sibuk pada waktu itu. Setelah Perang Dunia Pertama usai, di Jakarta berdiri Batavia Radio Society, sekelompok broadcaster yang mulai mengudarakan siaran tetap berupa pemutaran musik barat. Inilah yang mulai mengawali keberadaan radio siaran di Hindia Belanda. Pada 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang. Pada saat itu, radio siaran yang ada dihentikan. Lalu Jepang mendirikan lembaga penyiaran baru yang dinamakan Hoshokanri Kyonko dengan cabang-cabangnya di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, dan Malang. Kedelapan stasiun daerah inilah yang kemudian menjadi embrio pendidikan Radio Republik Indonesia. Pada sebuah pertemuan di Jakarta pada 11 September 1945, RRI didirikan oleh pemerintah Indonesia. Dan juga berkat peran radio inilah masyarakat dunia mendengar proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan dukungan-dukungan pun segera mengalir dari negara-negara tetangga. Sejarah ini diukir oleh para angkasawan.
Sejarah sistem penyiaran televisi di Indonesia dimulai pada 17 Agustus 1962. Hari itu TVRI lahir dan untuk pertama kalinya beroperasi dengan pemancar kekuatan 100 watt. Siaran pertama dilakukan untuk menyiarkan peringatan ulang tahun ke-17 Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia dari halaman Istana Merdeka Jakarta. Pada awalnya TVRI hanya proyek khusus untuk menyukseskan penyelenggaraan Asian Games keempat di Jakarta. Mulai 12 November 1962, TVRI mengudara secara reguler setiap hari. Pada tanggal 1 Maret 1963, TVRI mulai menayangkan iklan seiring dengan ditetapkannya TVRI sebagai televisi berbadan hukum yayasan melalui keputusan Presiden RI nomor 215 tahun 1963. Mulai tahun 1988, TVRI mulai mendapat teman dalam penyiaran di Indonesia. Pemerintah mulai mengizinkan televisi swasta beroperasi di Indonesia. RCTI, CCTV, TPI, Antv, Indosiar, dan lain-lainnya. Itulah sejarah singkat mengenai broadcasting dunia dan penyiaran pertama di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Makasih.